dosen belum mau. Guys, saya akan membahas mengenai PKP. Apa guys kepanjangannya? Pengusaha kena pajak. Ya, buat teman-teman yang sudah melakukan atau menjalankan bisnis atau usahanya, sebenarnya ada juga yang bertanya, Bu, PKP itu yang seperti apa sih, Bu? Nah, daripada saya yang jawab itu tambah gak ngerti gitu kan ya. Saya tidak banyak tahu mengenai pajak apalagi tentang PKP ini, cuman beberapa saja. Seperti biasa saya akan ajak teman saya untuk menjawab di konten saya. Lagi-lagi Bu Gusti, pakar pajak dan juga accounting. Dia accounting, Beb. Kamu banyak banget ya gelarnya sebenarnya. Iya, banyak. Sebentar, banget. aku yang jelasin dong. Oke. Aku mau jelasin. Gak mau. Bu Gusti ini sebenarnya teman saya waktu di UNER. Dia S1-nya ekonomi dengan saya D3, dia S1. Dia juga S1 teknik kimia di ITS. Dia S2-nya juga ambil S2 ekonomi, akuntansi. Yang keduanya juga ambil S2 hukum. Maruk banget ya. Hobi banget. Ya gimana gitu. lagi ya? Banyak waktu, banyak duit gitu. Iya, banyak duit mau gimana lagi dong? Kamu jelaskan dong geng kita. Oh, geng Pinkis. aduh, kita memang satu geng ya dari kita kuliah dulu. Benekku guys. Udah jangan berlama-lama. Baik. Sekarang kan kita mau bahas PKP. Sebenarnya PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Untuk teman-teman atau yang sudah mempunyai usaha yang sudah lama dan juga sudah berkembang, apakah kalian sudah PKP? Dan haruskah PKP itu dilaporkan? Mari kita tanya. Baik, Beb, kita langsung aja. Sebenarnya PKP itu seperti apa dan bagaimana sih prosesnya PKP dan pengaplikasiannya? Banyak banget. Banyak kan? Satu-satu lah. Oke, yang namanya PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Jadi depan yuk. Ini, artinya kalau misalnya kalian, oh ya syarat-syaratnya sih sebenarnya macam-macam sih. PKP itu bisa menjadi sebuah pilihan, bisa menjadi sebuah kewajiban. Artinya kalau misalnya kalian punya usaha, omsetnya sudah 4,8 ya kan, 4,8 M dalam 1 tahun, ya. itu otomatis akan menjadi Wajib, suatu ya. kewajiban. Tapi kalau kurang dari itu, kalian bisa memilih antara kalian bisa kalian bisa menjadi PKP atau enggak. Misalnya omsetku cuma 1 M, Bu, tapi aku main di pemerintah. Nah, itu bisa jadi suatu kewajiban gitu. Kok PKP. bisa? Karena kalau misalnya di pemerintah itu harus minta faktur pajak. Oh, faktur pajak harus ada PKP-nya. Iya, betul. Benar. Dan kalau PKP berarti otomatis kalian memang harus tarik PPN dari customer, dan kalian harus melaporkan lagi untuk menyetorkan. Tetap. Jangan cuma melaporkan aja tapi nggak disetor gitu loh. Aduh, benar. Prosesnya PKP itu seperti apa sih, Beb? Tadi kan kita menjadi PKP itu syaratnya pertama adalah pendapatan selama setahun 4,8. Iya. Oke, guys. Prosesnya apa tadi PKP ya? Proses untuk kita mendaftarkan mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jaya banget ya. Itu keren nggak sih? Iya. PKP. Keren kayak aku nih, keren. Psikomanagement solution, Iya, bener. semua PKP. Karena main di pemerintah. Pengusaha kena pajak Iya. ya. Minimal pendapatan itu adalah 4,8 M selama setahun. Atau boleh di bawah itu, Atau asalkan memilih. Memilih. Harus tak PKP. Makanya aku bilang apa? PKP itu ada kemudahannya gitu kan. Terus Dengan kamu PKP, Kasih ya, Mas. maka kamu bisa melakukan perhitungan berdasarkan laba rugi kamu. Dengan PKP, maka kamu itu bisa mendapatkan keringanan pajak. Jika kayak gini nih, kan dianggap kamu taat pajak. oh iya, benar ya. Iya kan? Kayak gini nih maksudnya pandemi Gitu guys. kan. Ya. Yang kedua, dengan adanya PKP, kamu juga bisa main di instansi pemerintah, karena instansi pemerintah itu selalu minta faktur. Main itu seperti apa sih? Main itu Berbisnis, kita bermitra. dengan instansi pemerintah gitu ya. Kalau kamu punya usaha, entah itu konsultan apapun gitu ya, konsultan marketing Betul. lah, entah itu nanti kamu restoran lah, mau bermitra dengan instansi pemerintah, harus ber-PKP. Betul. Karena akan membuat e-faktur tadi. Iya. Nah, itu guys. Ya kalau kamu usahanya cuman ya gitu-gitu aja gitu ya terserah kamu, kembali lagi. Terus dengan PKP berarti kita otomatis sudah bisa melakukan pembukuan, bukan pencatatan. Kalau pembukuan otomatis kan tarif pajak itu kan ditentukan dari laba. Ya, Nah, kalau misalnya pencatatan kan dari norma. Nah, kalau norma kan kita nggak pernah tahu berapa labanya, yang penting segitu aja. Pakai PP 23
0,5%. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan pembukuan bisa aja kita rugi, nggak perlu bayar pajak. Ya juga sih ya. Itulah gunanya PKP. Dan gunanya konsultan pajak. Saya minum lagi. Itu gunanya kalian berdua. Itu gunanya kalian ber-PKP. Kalau umpamanya sebenarnya kalau umpamanya perusahaan udah besar nih tapi ya. Usahanya udah besar, kafenya udah besar, bisnisnya udah besar. Namun dia belum ada keinginan untuk ber-PKP. Boleh. Omsetnya berapa? Ya pasti sesuai, ya udah 5M 1 tahun. Oh, dia otomatis akan dikukuhkan sebagai PKP oleh DJP pajak. Otomatis. Ini gimana bisa tahu DJP-nya? Sidak tadi tuh kan, survei tadi. Bisa jadi gini loh. Kan kadang-kadang itu mereka juga AR pajak itu kan juga minta data. AR pajak itu apa? AR pajak itu petugas yang melakukan audit pajak. Dan biasanya itu setiap AR pajak itu menangani bisa sampai 20 WP gitu. WP itu wajib pajak. Nah itu biasanya mereka kan juga ngecun kan datanya sama pemerintah. Apalagi sekarang, kalau dulu mungkin belum ngecun. Ngecun itu terkait guys, ya, terintegrasi. Nah iya betul. Terus atau enggak ketika nanti dilakukan pemeriksaan pajak setiap tahun, nah akhirnya ditemukan gitu loh kejanggalan. Ini loh kayak resto ini rame banget, nggak mungkin kalau misal sehari dia cuma segini, akhirnya setahun nggak sampai 4,8 nggak mungkin gitu. Jangan lari dari auditor pajak. Dan jangan lari dari kenyataan. Apalagi pajak, hidup pajak. Nah ketika itu ternyata dilakukan audit dan ternyata itu ada temuan seperti itu, maka dia akan dikukuhkan juga sebagai PKP. Jadi dikukuhkan secara otomatis. Nggak bisa nolak ya? Nggak bisa, mau gimana lagi, ada buktinya. Iya ada buktinya guys. Ibaratnya kayak penjahat tangkap tangan gitu, gimana? Iya sih, bener sih ya. Sudah benar-benar bukan ketangkap basah ya, nggak ketangkap basah pun kalian memang udah otomatis gitu loh. Kalau kalian tuh harusnya memang sudah kena pajak kayak gitu. Ya. Jadi udah jelas ya PKP itu, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang masih pendapatannya adalah di bawah 4,8. Tapi kan bisa jadi pilihan tadi ya. Yaitu kenapa kita harus ini tadi? Kalau umumnya aku boleh nggak ambil contoh perusahaan? Boleh ya. Aku kan misalnya gini, aku kan nggak cuma usaha ini ya. Bu Gusti ini punya usaha CV Psikomedia Solusindo, CV Psikomedia Solusindo yang bergerak dalam bidang konsultan jasa, ada sistem ya, itu bukan, kalau itu komputer. Oh itu yang komputer dan IT. Sistem Psikomanagement Solution. Beda ya? Beda. Kalau kamu lebih ke apanya? Aku lebih ke konsultan manajemen dan bisnis, accounting ya, bisnis lah. Nah kayak gitu, coba diceritakan kalau kamu kena PKP. Nah kalau misalnya untuk kebetulan Psikomanagement Solution itu baru, karena aku dirikan di 2019. Kalau dari omset tidak sampai 4,8, tapi ya member lah gitu kan. Harusnya kan nggak perlu PKP kan? Harusnya. Cuma kalau misalnya aku tidak menjadi PKP, karena aku kan kebanyakan kan mitraku adalah pemerintah. Aku tidak akan bisa mengeluarkan faktur pajak jika aku tidak PKP. Itu yang pertama. Terus aku punya lagi satu usaha itu bergerak, aku nggak sebutin ya namanya. Pokoknya trading ya. Terus habis itu sebenarnya hitungannya perusahaan itu rugi. Kalau misalnya aku tidak PKP, berarti kan aku harus melakukan pencatatan. Kalau pencatatan, berarti meskipun rugi aku terbayar pajak. Aku akan kena PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. PPh final. Ya. Akhirnya ya udahlah aku ber-PKP aja. Oh iya terus. Harus itu aja. Iya. Akhirnya ya udahlah aku ber-PKP aja. Kasih ya Mas. Biar aku kena pembukuan. Oh gitu, beda ya. Karena pembukuan aku rugi, aku nol dong nggak bayar. Itu nanti lebih dalam lagi guys, kalian bedanya pencatatan ini, pembukuan ini untuk para pengusaha ini menarik sekali guys, karena pembahasannya nanti di PPh 21. Pas tuntas kamu mau ada ini kan seminar iya dong. Satu nggak cukup guys, bukan nggak cukup sih, kalau di konten saya itu terlalu panjang. Saya fokusnya di PKP, pengusaha kena pajak, kapan kita bisa mengajukan PKP itu, dan apa sih manfaatnya kita punya PKP itu, sudah dijelaskan oleh Bu Gusti. Lagi jatuh main 2 kali ini ya. Udah, ada yang mau disampaikan lagi terkait PKP? Angin-angin ingin menyapa. Ada yang mau disampaikan terkait ini lagi? Enggak sih, nanti pertanyaan lebih lanjut bisa melalui Bu Enti
untuk mungkin membuka kelas khusus perpajakan kan Ya. di WA kan? Di WA. Kan tech center. Ya benar. Ya udah itu aja guys, semoga lancar ya usaha kalian dan ini semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman yang sudah memulai usahanya dan semoga lancar sampai besar nanti dan sampai sukses nanti usahanya. Jangan lupa ber-PKP ya. Dan jangan lupa semangat untuk berusaha. Ya, tetap ya. Iya, betul. Pasti ada jalan. Itu yang selalu kita berdua. BBQ aku. Ada jalan, tenang aja ya. Sampai jumpa dan happy watching. Assalamualaikum.